Hello parents! Saat berbicara tentang kecerdasan anak, banyak orang tua langsung memikirkan nilai sekolah atau kemampuan akademik. Padahal ada jenis kecerdasan lain yang tidak kalah penting, yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan anak untuk mengenali perasaan dirinya, memahami emosi orang lain, mengendalikan emosi, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Anak dengan kecerdasan emosional yang baik biasanya lebih mampu beradaptasi, menyelesaikan konflik, dan memiliki hubungan sosial yang lebih positif. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki peran besar dalam kesuksesan hidup seseorang di masa depan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenali apakah seorang anak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi? Nah, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya. Tanda anak memiliki kecerdasan emosional di atas rata-rata. Yuk disimak parents. Sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Anak mampu mengenali dan menyebutkan perasaannya. Tanda pertama adalah anak mampu mengenali emosinya sendiri. Misalnya ketika ia berkata, "Aku sedih karena mainanku rusak," atau "Aku marah karena adik merebut mainanku." Kemampuan sederhana seperti ini sebenarnya sangat penting. Artinya anak sudah memiliki kesadaran emosional atau self-awareness. Anak yang memiliki kesadaran emosional biasanya lebih mudah mengontrol perilaku karena mereka memahami apa yang sedang mereka rasakan. Sebaliknya, anak yang belum mengenali emosinya seringkali melampiaskan perasaan dengan cara tantrum atau agresif. 2. Anak mampu mengendalikan emosinya. Tanda berikutnya adalah anak bisa menenangkan dirinya ketika sedang marah atau kecewa. Bukan berarti tidak pernah marah atau menangis. Justru anak yang sehat secara emosional tetap mengekspresikan emosinya. Namun yang membedakan adalah bagaimana ia mengelola emosi tersebut. Misalnya setelah marah, anak mencoba menarik nafas, diam sejenak, atau mencari solusi. Anak dengan kecerdasan emosional yang baik biasanya mampu berpikir sebelum bertindak dan tidak langsung meledak dalam emosi. Ini menunjukkan bahwa kemampuan regulasi emosinya sudah berkembang. 3. Anak memiliki empati yang tinggi. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya ketika temannya menangis, anak mencoba menenangkan. Atau ketika melihat orang lain kesulitan, ia spontan ingin membantu. Kemampuan empati ini merupakan salah satu komponen utama kecerdasan emosional. Anak yang memiliki empati biasanya lebih mudah membangun hubungan sosial yang sehat karena ia mampu memahami perspektif orang lain. 4. Anak mampu berkomunikasi secara terbuka. Anak dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya tidak takut mengekspresikan perasaannya. Mereka bisa mengatakan apa yang mereka rasakan dengan kata-kata yang jelas. Misalnya, "Aku gak suka kalau mainanku diambil tanpa izin." Kemampuan komunikasi emosional seperti ini sangat penting karena membantu anak menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan kekerasan atau kemarahan. Selain itu, anak juga lebih mudah membangun hubungan yang sehat dengan teman ataupun orang dewasa. 5. Anak mudah beradaptasi dengan lingkungan. Tanda lainnya adalah anak lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Misalnya ketika pindah sekolah, bertemu teman baru, atau menghadapi situasi yang berbeda dari biasanya. Anak dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung mampu menyesuaikan diri lebih cepat. Hal ini terjadi karena mereka mampu memahami situasi sosial dan mengatur respons emosinya dengan baik. Kemampuan adaptasi ini juga berkaitan erat dengan keterampilan sosial dan kemampuan memecahkan masalah yang merupakan bagian dari kecerdasan emosional. 6. Anak tetap termotivasi meski mengalami kegagalan. Anak dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya tidak mudah menyerah ketika gagal. Mereka mungkin merasa sedih atau kecewa, tetapi mereka bisa bangkit kembali dan mencoba lagi. Hal ini menunjukkan adanya motivasi internal dan kemampuan mengelola emosi negatif secara sehat. Anak belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya,
tetapi bagian dari proses belajar. Parents, kecerdasan emosional bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Kemampuan ini terbentuk melalui interaksi sehari-hari dengan lingkungan, terutama keluarga. Ketika orang tua sering mendengarkan anak, menghargai perasaannya, dan memberikan contoh cara mengelola emosi dengan baik, anak akan belajar melakukan hal yang sama. Karena itu, selain mengembangkan kecerdasan akademik, penting juga bagi kita untuk membantu anak mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sejak dini. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.